Yang Petris yang mana nih? Yang pertama saya izin perkenalkan diri, nama Muhammad Rangga Prakasa, pangkat Serma Datar, asal dari Bandung. Oke. Panggilannya? Panggilannya Rangga. Oke, Rangga. Selanjutnya berarti Baik, Petris saya Bepo ya? izin perkenalan diri. Nama saya Serma Datar Petris Bepo. Asal saya dari Pontianak. Panggilan saya yaitu Bepo. Oke. Jadi kalau Petris Bepo dari Pontianak ya. Kalau Rangga dari mana tadi? Dari Bandung. Oke. Umurnya berapa nih? Rangga dulu deh. Umur saya sekarang 21, jalan 22. Oke. Kalau Petris? Kalau umur saya yaitu 21. Jalan 22 juga. Oke, ini sama-sama tingkat 3 nih ya. Iya, tingkat 3. Boleh deh diceritain dulu perjuangannya masuk Taruna tuh seperti apa sih? Kalau dari Rangga berapa kali daftar nih? Kebetulan saya pada saat tes masuk Taruna itu baru lulusnya yang kedua kali. Oke. Jadi saya lulus itu SMA tahun 2019, sempat mencoba sekali untuk daftar tes Akademi Militer, kemudian gagal. Kemudian tidak sampai di situ karena masih merasa penasaran dan ingin memperbaiki diri. Akhirnya pada tahun 2020, tahun yang kedua, diberi kesempatan untuk lolos dan masuk. Oke. Ini dari dulu emang bercita-cita jadi Taruna? Iya, kebetulan background keluarga saya atau orang tua saya juga dari tentara. Saya juga bingung, Mbak. Jadi mungkin figur saya selama ini kan ayah. Ayah saya karena tentara, dan tidak ada juga maksudnya keluarga saya tuh yang dunia perkuliahan. Jadi mungkin oke lah saya nerusin profesi dari orang tua saya aja gitu. Kemudian memang dari kecil juga saya pengennya jadi Taruna sih, Mbak. Oke, berarti udah cita-cita dari dulu. Iya, betul, dari dulu. Terus pengen inget jadi. nggak nih perjuangan paling berat pas dulu daftar Taruna? Ingat banget, ingat banget. Kebetulan saya kalau tidak salah itu angkatan terakhir yang tes Tarunanya itu menggunakan nilai ujian nasional. Nah, di situ merasa ya beban moral lah ya, karena kita pingin saingan kita semakin tahunnya semakin banyak, kemudian nilainya pun semakin tahun semakin tinggi standar untuk masuk Akademi Militer. Dimana ya saya harus siap, dalam arti fisik saya harus siap, akademik saya harus siap, kemudian kesehatan juga apalagi gitu loh. Nah, kalau untuk perjuangan terberat tuh pada saat ya setelah ujian nasional, karena kan kita pada saat SMA tuh difokuskan untuk menyiapkan ujian nasional itu, Mbak. Jadi mungkin kesehatan atau jasmaninya banyak yang tertinggal. Setelah ujian nasional hanya ada beberapa bulan untuk mempersiapkan diri yang untuk melakukan tes gitu loh. Jadi di situ mau tidak mau ya 3 atau sampai 4 bulan kita dituntut untuk bisa memenuhi persyaratan yang jika ingin lulus Akademi Militer gitu loh, Mbak. Oke, menarik sekali nih ceritanya ya. Sekarang kalau aku mau lanjut ke Petris nih. Dulu daftar Taruna berapa kali untuk sampai keterima? Baik, untuk saya kemarin pada saat daftar Taruna itu hanya mencoba sekali. Oke. Perjuangannya gimana nih? Ingat nggak yang paling berat gitu? Yang paling berat itu pada saat melaksanakan tes, di mana kita selayaknya tes itu pasti semua teman-teman di rumah merasakan gimana rasanya tes itu, pasti deg-degan, pasti kurang tidur, dan pasti ingin yang terbaik. Jadi di situ kita dituntut untuk pikiran kita tetap fokus walaupun kita memikirkan suatu hal agar kita lulus atau bagaimana kita lulus. Dan di situ juga saya waktu itu berpikir, pada saat tes saya berpikir ke belakang, udah berapa lama saya melaksanakan latihan dan sudah berapa tetes keringat yang saya keluarkan pada saat latihan. Jadi dari situ saya tidak ingin menyia-nyiakan apa yang sudah saya latihkan pada saat SMA. Ini dari dulu emang udah bercita-cita jadi Taruna atau gimana? Kalau saya dulu nih pada saat SMA, saya cita-citanya cuma jadi tentara. Jadi saya itu belum tahu ini Taruna, Bintara atau Tantama. Karena kebetulan daerah saya itu daerah pedalaman di daerah Kalimantan. Jadi saya tahunya cuma tentara. Jadi kemudian saya berangkat ke kota untuk mendaftar. Nah, dari situ kemudian kakek saya menyarankan untuk daftar yang lebih tinggi dulu ke Taruna. Apabila dia lulus di Taruna baru coba ke Bintara.
teori sementara coba ke Tantama. Jadi kebetulan pada saat itu tes Taruna, puji Tuhan diberi kelancaran sampai ke pusat dan diberi kesempatan untuk melaksanakan pendidikan di Akademi Militer. Oke, jadi daftar pertama langsung keterima nih ya. Untuk persiapannya, apakah mungkin dari sekolah udah pengen jadi taruna, terus fisiknya udah disiapin seperti itu? Untuk saya menyiapkan fisik saya pada saat mulai dari kelas 2 SMA, yaitu dimana kebetulan sekolah saya ini jarak dari rumah itu 6 km dari rumah saya. Oke. Jadi dari situ saya bertekad pada saat berangkat ke sekolah, awalnya paginya menggunakan motor, kemudian baliknya perlengkapan saya titip, kemudian saya menggunakan pakaian buat lari, sehingga pada saat pulang sekolah saya berlari menuju rumah. Oke. Nah tadi kan sempat disebut kalau asalnya adalah pedalaman Pontianak nih ya, boleh tahu nggak sebelah mananya? Pedalaman Pontianak saya itu di daerah Penjalin, yaitu di antara perbatasan Kabupaten Landak dan Kabupaten Munpawah. Oke, kalau sampai kota biasanya berapa jam? Untuk sampai kota Pontianak itu kalau menggunakan mobil itu sekitar 3 jam. Oke. Kalau motor sekitar 4 jam. Oke, untuk transportasinya juga ada sampai sana? Itu Untuk udah banyak gitu ya? untuk transportasi di sana udah banyak juga. Oke. Ini dua-duanya kecabangannya sama atau seperti apa? Untuk kecabangan kami berdua ini sama. Oke, boleh dijelaskan nggak itu mempelajari apa sih di kecabangan Armet tuh? Jadi Armet sendiri yang pertama kan alusistanya itu adalah sebuah meriam. Oke. Kemudian tugas pokoknya itu kita memberikan bantuan tembakan di saat pasukan manuver atau satuan infanteri yang berada di depan itu apabila membutuhkan bantuan tembakan dari jarak jauh, kita memberikan bantuan tembakan untuk mereka. Mungkin pada saat posisinya terdesak atau tertekan oleh musuh dan kekuatannya mungkin kurang mampu, untuk itu dibutuhkanlah namanya tembakan dari artileri atau armet gitu, Pak. Oke, mungkin Petris mau menambahkan? Ya, menurut saya itu sama seperti teman saya itu, artileri itu merupakan korps yang dimana itu mengawaki atau menggunakan senjata berat dari Angkatan Darat, yang dimana kami bertugas untuk memberi bantuan tembakan kepada pasukan manuver apabila diperlukan. Oke, nah seru sekali nih Sobat Tidario ngobrol-ngobrol kita di sore hari ini, dan kita masih bakalan terus ada di Taruna kita sampai nanti jam 5 sore. Jangan lupa kamu juga bisa gabung sama kita via live Instagramnya Radio Tidar di @radiotidar_fm. Kamu bisa tahu tuh kondisi di studio seperti apa. Yang pengen nanya juga sama Sirmadatar Petris Bepo dan juga Sirmadatan Rangga Prakasa, bisa langsung kamu WhatsApp ke 0878 0878 9430. 9,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Ya, sebalik lagi di Taruna kita, dan Nuna masih ditemenin sama Sirmadatar Petris Bepo dan juga Sirmadatar Rangga Prakasa nih ya. Dan kalau Luna lihat-lihat ini tali kurnya beda ya. Kalau Rangga pakai kuning merah, Petris pakai kuning biru nih. Apa sih yang membedakan tali kurnya? Baik, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Kalau saya di sini menjabat sebagai Wakil Komandan Batalion Korps Taruna Remaja tingkat 1, yang mana nanti saya membawahi anggota saya atau junior atau adik saya itu sejumlah kurang lebih 400 orang. Nah, yang membedakan ini mungkin yang saya tahu selama dan sejauh ini, kalau yang talikur merah itu artinya kelompok komando. Kelompok komando itu dalam arti kita mengambil alih langsung anggota kita, dan anggota kita itu sebagai tanggung jawab kita. Saya berposisi sebagai senior dan kelompok komando tersebut. Seperti itu. Tugas-tugasnya? Kalau tugas-tugasnya kita di sini berperan membantu dan melancarkan setiap proses kegiatan dan belajar adik atau junior saya yang saya asuh, itu supaya dia bisa nyaman, bisa terus berprestasi di dalam akademi militer tanpa memikirkan kembali keluarganya yang ada di rumah. Jadi saya memposisikan di sini sebagai kakak, orang tua, saudara, dan sebagai mungkin motivator bagi mereka yang mereka butuh
atau apapun itu mungkin mengalami kendala dan saya harus ada dan hadir di situ sebagai kelompok komando KOR. Oke. Kalau Petris Bepo nih Serma Datar ya, Luna lihat warnanya kuning biru, itu artinya apa tuh? Baik, saya di sini menjabat sebagai Tarsiok Madya, yang dimana arti warna biru dan kuning ini saya menjabat menjadi staf, yang dimana staf di Taruna itu terbagi dua, itu ada staf resimen dan staf batalion. Nah, saya yang ini dari staf batalion. Kemudian staf batalion ini terbagi dua lagi, yaitu ada staf administrasi dan staf operasi. Nah, kebetulan saya menjabat di staf operasi, yang dimana saya menjadi tangan kanannya Pasiop dari batalion tersebut untuk menyampaikan kegiatan atau mengatur kegiatan yang sudah disampaikan dari pengasuh dan mengatur rekan-rekan Mayor 2 agar kegiatan selalu berjalan lancar dan tidak ada permasalahan serta melaporkan hal-hal yang menonjol. Oke. Ini berdua kan sama-sama tingkat 3 nih. Boleh dong diceritain dulu perjuangannya pas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dari Rangga dulu boleh? Pas tingkat 1 gimana tuh perjuangannya? Baik, untuk tingkat 1 sendiri ya saya merasa itu paling berat lah Mbak ya, karena peralihan dari seorang sipil kemudian menjadi seorang tentara apalagi taruna, di situ mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang tidak sesuai di tentara. Kita harus tepat waktu, diajarkan disiplin, kemudian tahu hierarki, bagaimana cara menghormat atau segala macam. Kemudian di situ pun kita diajarkan kesamarataan. Tidur kasurnya sama, makan sama, pakaian sama. Kemudian kebiasaan yang buruk-buruk yang biasanya mungkin ekonominya tinggi dan ekonominya rendah itu tidak terlihat di situ. Itu dari mulai tingkat 1. Luna mau nanya dulu nih. Oke, boleh. Kebiasaan sipil ke taruna nih ya, yang paling susah banget, yang menurut Rangga tuh paling berat seperti apa tuh? Sikap sih Pak. Sikap. Jadi kelihatan kalau tentara tuh biasanya yang diutamakan tuh kan sikap tuh udah kelihatan tuh. Mungkin dari cara dia jalan, dari cara dia menegur, dari cara dia komunikasi kan udah kelihatan beda. Kalau sipil mungkin bebas-bebas aja, mungkin apa yang difikirkan kemudian keluar dari mulutnya. Kan kalau kita tidak lihat dulu, oh ini beretika atau enggak ini. Menurut Rangga itu yang paling berat dulu pas tingkat 1 apa? Iya sih, sikap sih sebenarnya. Itu. Oke, sekarang ke Petris dulu tingkat 1, nanti Rangga lanjut tingkat 2-nya bentar ya. Petris tingkat 1-nya apa nih yang paling berat? Baik, untuk saya di tingkat 1 ini yang paling berat hampir mirip juga sikap, tapi ada tambahan sedikit lah, yaitu dimana untuk pengaturan waktu, dimana pada saat sipil saya itu kurang memperhatikan waktu atau menempati waktu. Jadi pada saat melaksanakan pendidikan di Chandra, disitulah saya mulai sadar kalau betapa pentingnya waktu itu. Kemudian untuk sikap itu seperti yang dibilang teman saya Rangga, itu memang agak sulit menyelesaikan dari kita sipil ke militer, yaitu dimana kalau kita sipil itu kegiatan kita bebas mau ngapain, mau kemana aja. Tapi kalau kita di militer ini semuanya serba teratur, jadi dimana cara kita bersikap, cara ngomong, dan cara menghormati atasan. Oke, kalau hal yang menyenangkan dari tingkat 1 apa nih? Hal yang menyenangkan itu walaupun kita jauh dari orang tua, yaitu kita bisa bercanda bersama-sama walaupun melaksanakan latihan yang cukup berat, tapi kita bisa tersenyum bersama-sama saling menghibur. Oke, pernah merasakan pengen menyerah nggak nih waktu jadi taruna awal-awal? Pada saat awal kemarin, puji Tuhan saya tidak merasa menyerah karena itu memang tujuan saya menjadi tentara dari awal. Oke. Kalau ke tingkat 2 yang menarik apa nih? Kalau di tingkat 2 ini yang menarik dimana kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kemampuan kita, yaitu mulai dari GSCL dan dimana pada saat tingkat 2 juga di situ ada pemilihan Poltar dan Mustar. Nah, dari situ para taruna tingkat 2 itu bersaing dalam artian bersaing secara sehat, di mana mereka menunjukkan prestasi mereka di bidang nilai, sikap dan perilaku, dan selalu mengambil depan.
Nah kebetulan saya pada saat tingkat 2 itu terpilih menjadi poltar. Nah dari situ saya belajar, saya dididik lebih keras lagi oleh senior, di mana pentingnya mendapati waktu, kemudian cara mengendalikan teman-teman saya, dan dari situ juga saya mengerti arti dari tanggung jawab dan selalu membagi waktu untuk kegiatan atau rekan-rekan saya yang mungkin kurang bersemangat, jadi saya menyemangatinya. Oke, kalau yang berat di tingkat 2? Kalau yang berat di tingkat 2 ini itu di mana tingkat 2 ini adalah tingkat di mana kegiatan taruna yang paling berat, yaitu di mana kegiatan kita ini di padat, terlalu padat. Karena di situ kita dari pagi itu semuanya diatur, mau diatur dari bok dokor atau diatur dari pengasuh, itu semua sempat teratur sampai kegiatan malam dan besok paginya. Oke, tingkat 2 udah mulai terbiasa nih ya dengan jadwal kegiatannya. Siap, sudah terbiasa. Oke, kembali ke Rangga, tadi belum nih ya yang menyenangkan di tingkat 1 apa nih? Alhamdulillah nih kalau saya boleh cerita, hal yang paling menyenangkan dan mungkin paling berkesan di hidup saya nanti sampai mungkin saya wafat itu, saya pada saat tingkat 1 menjadi dan berhasil lulusan terbaik mewakili Akademi Militer. Dan kemudian saya berhasil disematkan pangkat oleh Bapak Danjen Akademi TNI mewakili Angkatan Darat, maju bersama dengan Angkatan Udara, Angkatan Laut, kemudian Akademi Kepolisian, dan saya memperoleh nilai yang memuaskan pada saat itu. Oke, membanggakan sekali nih. Lanjut ke tingkat 2. Kalau tingkat 2 betul yang tadi Sermada Terbepo sampaikan. Yang pertama kalau tingkat 2 itu kita mengenal di mana pelajaran militer itu banyak yang masuk. Perkenalan mungkin dari jasmaninya lari lintas medan, kemudian belajar menembak. Hal itu harus seimbang. Dan yang baru juga kita mulai mengenal kehidupan senior dan junior. Jadi mungkin kita ingin dekat dengan senior, tapi kita tidak boleh meninggalkan kegiatan dari batalion. Jadi nah itulah mengapa beratnya tuh kita harus pintar membagi waktu antara waktu kita dengan senior dan waktu kita dengan batalion. Batalion itu dalam arti kegiatan belajar mengajar. Kemudian kalau untuk senior itu kegiatan pola pengasuhan. Nah seperti itu Mbak, beratnya tuh di situ gitu loh. Kalau yang menarik nih di tingkat 2 apa nih? Kalau yang menarik sama yang kayak Sermada Terbepo sampaikan, kan kita udah mengenal tuh namanya Lemustar, Poltar. Itu mulai dikenalkan Poltar Junior, Lemustar Junior, kemudian ada yang namanya GS Marching Band atau Gendrang Suling Lokananta. Kita mulai diperkenalkan pada saat sersan, dan kita atau saya nih Mbak leading pertama yang lumayan banyak jumlahnya, sekitar 425 orang, dan jumlah unit Lokananta itu kurang dari 200. Jadi gimana caranya gimana? Kita tuh berlomba-lomba untuk mendapatkan alat itu gitu loh Mbak. Jadi alat turun-temurun yang dari senior kita, bagaimana kita dekat dengan senior, bagaimana kita dianggap bagus dan mainnya oleh senior, itu kita harus berusaha lebih. Karena melihat saingan kita tuh hampir 50-50, 2-1. Mungkin alatnya 1, yang saingannya 2 orang gitu loh. Nah disitulah, tapi tidak boleh juga mengabaikan dari batalion. Kita juga kan butuh nilai. Kita harus memperbaiki nilai rapot, kita harus mengisi nilai jasmani juga, gitu kan. Nah disitulah beratnya tuh di situ tuh pada saat sersan. Oke, nah mungkin Sobat Dira juga penasaran, berarti Rangga dulu pernah ikut GSCL nih ya. Nah untuk seleksi masuknya gimana tuh? Kalau untuk GSCL itu kita mengedepankan keterampilan memainkan alat. Yang pertama kita kenali dulu senior kita karakternya seperti apa. Dan kalau di Akmil itu kebetulan GSCL itu dari saf depan gendrang sampai belakang suling itu dilihat dari tinggi badan dulu. Dan yang mengatur itu kan ada namanya penata rama. Penata rama itu kalau di Akmil itu dicari dulu yang tingginya 180 cm ke atas. Kemudian dari gendrang 165 sampai 170, tenor 170 sampai 173, dan 175 ke atas bass drum itu namanya. Ya seleksinya sama. Apabila misalkan kita menghadap senior nih, kita meminta turunan, kita ingin cara bermain dan berlatih yang baik itu seperti apa, kita ingin tahu gerakan kalau lagu ini tuh seperti apa. Nah kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah
nyaman dengan senior kita, otomatis senior kita kan ingin menurunkan ilmu yang dia dapat. Nah itulah bagian tersulit atau terumitnya itu bagaimana kita menarik hati senior kita agar beliau tuh ikhlas menurunkannya sama kita gitu Pak gitu. Oke, nah kalian ini kan sekarang tingkat 3 nih. Kalau tingkat yang sekarang kalian jalani itu yang berat apa nih, Petris? Baik, di sini di tingkat 3 ini menurut saya yang berat itu mulai sedikit. Yang paling berat menurut saya itu kebetulan jabatan saya sebagai Tarsiop Media, yaitu dimana mengatur lighting sendiri. Yang menurut paling berat dari saya yaitu mengatur rekan-rekan. Ada perasaan nggak enak gitu nggak? Ya, ada perasaan nggak enak dimana pada saat itu rekan saya melaksanakan pelanggaran dan kebetulan tanggung jawab saya itu memberikan sanksi atau tindakan. Jadi dari situ saya ada perasaan gak enak untuk memberikan tindakan, mau ditindak nih teman saya, tapi mau gak mau karena tugas dan tanggung jawab saya telah melaksanakan dan memberikan sanksi kepada teman saya tersebut. Oke, pelanggaran yang sering terjadi apa tuh kalau boleh tahu? Pelanggaran yang sering terjadi yaitu dimana para taruna ini kan masih anak muda gitu kan. Jadi yang paling banyak terjadi itu pelanggaran rokok gitu. Jadi taruna di dalam nggak boleh merokok nih ya? Kalau taruna di dalam itu nggak boleh merokok. Nggak boleh. Kalau di luar gitu pas pesiat boleh apa nggak? Tetap nggak boleh juga. Oke. Nah kalau yang menarik dari tingkat 3? Dari tingkat 3 ini kita bisa kita didewasakan dan bisa mengatur waktu sendiri, tapi kita tetap mengikuti kegiatan atau jadwal dari batalion. Tapi untuk mengikuti kegiatan tersebut kita bisa mengatur atau mempersiapkan perlengkapan atau kegiatan untuk kedepannya, yang dimana waktu kosong pada saat di Semadatar ini lebih banyak dan kita bisa memanfaatkannya untuk menambah dengan belajar atau berlatih atau menambah kegiatan apapun yang mendidik. Oke. Kembali ke Rangga tingkat 3 yang menarik dulu deh, apa nih? Kalau menurut saya di tingkat 3 ini kebetulan kan kita udah pernah merasakan sebagai junior ya Mbak. Kemudian saya tingkat 3 sekarang, saya berposisi atau berkedudukan sebagai senior. Yang paling menarik nih dimana kita mulai didewasakan, mulai bisa mengatur pola kegiatan kita sendiri, namun kita punya tuntutan atau tanggung jawab lebih untuk membina junior. Nah disitulah hal yang menariknya tuh. Jadi arah baik atau buruknya junior kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Tapi jangan juga kita sebagai senior tuh mentang-mentang sudah senior lepas gitu semuanya, lepas tanggung jawab, lepas kewajiban, lepas tugas gitu loh. Nah justru menurut saya ini sebuah tantangan nih. Dimana kita sudah senior, sudah didewasakan, tekanan sudah semakin berkurang, tapi bisa nggak kita lebih berprestasi? Bisa nggak kita mendidik junior kita tuh minimal bisa menonjolkan hal yang terbaik versi diri mereka gitu loh. Nah itulah yang paling menarik tuh di situ. Yang paling berat apa nih? Kalau paling berat sama sih Mas, sebenarnya mengatur itu juga gitu. Menyenangkan sekaligus berat gitu ya. Betul. Oke, kalau kegiatan sekarang kalian lagi sibuk ngapain nih? Kalau kegiatan kebetulan di awal semester ini tingkat 3 kita mulai masuk dan memperdalam materi kecabangan. Nah itulah dari tingkat 3 sudah mulai dipelajari dari kulitnya dulu, mungkin kan perkenalan materi-materi mengenai armet, sampai nanti materi intinya bagaimana cara seorang perwira itu bisa menembakkan meriam atau roketnya tanpa melihat sasaran. Itulah kan fungsinya tuh seperti itu. Oke, tadi Luna juga sempat dengar katanya kalian lagi ada latihan lintas medan nih. Iya betul. Ya, mungkin boleh ke Petris seperti apa tuh? Latihan lintas medan ini itu dimana kita lari menggunakan perlengkapan tempur, yaitu dimana berat ransel minimal 5,5 kilo dan jarak yang ditempuh yaitu 7 kilo dengan medan bervariasi. Nah di situ kami belajar dimana kami memperkuat mental kami dalam menghadapinya, karena pada saat lari lintas medan itu kelihatannya memang mudah, tapi pada saat melaksanakannya lumayan juga. Halo
Rangga mungkin mau menambahkan? Iya betul. Jadi lalu lintas medan ini kita kan menggunakan pakaian lengkap nih. Helm, kopel, pepes sangkur, kemudian ransel berat minimal 5,5 kilo. Kalau lari lintas medan itu kalau boleh cerita itu di tingkat 2 itu sudah diperkenalkan sebetulnya dengan jarak 5 km. Kemudian naik tingkat berarti kan berlanjut. Oh, ada tambahan 2 km berarti 7 km. Dan untuk medan yang dilalui itu ada medan berlumpur, berair atau basah, kemudian batu, beraspal, tanah kering atau tanah ya, kemudian tanjakan, turunan. Nah, itulah lari lintas medannya itu kita tuh mengenal berbagai macam medan. Kemudian di mana tuntutannya itu waktu yang harus ditempuh itu tidak boleh lebih dari 55 menit. Jadi sejarak 7 km itu kita tidak boleh di atas 55 menit. Kalau biasanya lebih, sanksinya apa biasanya? Kalau biasanya lebih, itu kita dari batalion mengadakan bimsuh. Bimsuhnya itu dalam arti ada binsik tambahan setelah apel malam atau sebelum apel malam. Mungkin lari memutari batalion atau lari sejauh 7 kilo itu untuk mempersiapkan hal yang berikutnya. Oke, untuk tempat latihannya di mana? Kalau untuk tempat latihannya terakhir tuh di Salam Kanci, Mbak. Oke. Di Salam Kanci, ya. Rangga bisa tepat waktu atau lebih singkat nih? Alhamdulillah saya dengan Bang Bepo nih, kemudian Bang Bepo nih katrol saya sebetulnya, Mbak. Jadi Bang Bepo ada depan saya 2 klik di belakangnya lah gitu. Oke, berarti hampir barengan gitu ya? Jadi berrendingan terus lah gitu. Oke. Waduh, menarik sekali obrolan kita nih Sobat Tidar, dan nanti bakal kita lanjut lagi. Jangan lupa nih ya, kita masih membuka sesi tanya jawab. Kamu yang punya pertanyaan langsung saja layangkan pertanyaan kamu di 0878 0878 9430. Jangan lupa gabung juga bareng sama kita via live Instagram di @radiotidar.fm. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2022 make your dream come true. Yes, masih di Taruna kita. Luna masih ditemani sama Sirma Datar Petris Bepo dan juga Sirma Datar Rangga Prakasa. Oke, Luna mau ngucapin makasih banget nih ya buat Sobat Tidar yang sudah bertanya via WhatsAppnya Radio Tidar di 0878 0878 9430, karena saatnya buat kita bakalan jawabin pertanyaan kamu yang sudah pada masuk via WhatsAppnya Radio Tidar, Sobat Tidar ya. Dari Rifan nih, buat Bang Rangga cintanya mana? Waduh, kayak ditinggal ya. Ya, lagi mencari lah Mbak ya. Oke, ini tanya dong Bang, anak tentara aja butuh 2 kali daftar baru keterima. Ceritain dulu gagalnya di mana dan gimana rasanya sekarang kalau denger statement anak tentara tuh gampang masuk Akmil. Baik, dari saya dulu mungkin. Yang pertama, kalaupun dia anak siapapun ya Mbak, kalau menurut saya dia nggak menjamin sih. Hanya mungkin nilai lebihnya dari dia, dari anak seorang tentara, pada saat di tempat tinggalnya dia itu kan banyak fasilitas dari orang tuanya tinggal, mungkin kolam renang, mungkin lapangan lari. Nah, kalaupun anaknya punya keyakinan dan tekad yang kuat, itu harusnya yang dimanfaatkan. Jadi mengapa mengapa anak tentara tuh mungkin lebih mudah ya, karena persiapannya tuh sudah difasilitasi gitu loh Mbak dari orang tuanya. Kemudian kalaupun yang anak tentara gagal ya Mbak, apa gimana tadi? Yang pernah gagal mungkin ya. Ini ada statement kalau anak tentara gampang masuk Akmil. Kalau gampang masuk Akmil enggak juga sih. Kalau misalkan memang dia sudah memenuhi syarat, kemudian rankingnya pun bagus, tidak menutup anak tentara atau anak siapapun, itu bisa sebenarnya. Oke, terus ada juga dia pertanyaannya, dulu daftar 2 kali baru keterima, ceritain dong dulu gagalnya di mana? Oh baik, dulu tuh saya sempat gagal tuh kalau tidak salah di alokasi ya Mbak. Okay. Di alokasi itu dalam arti gini, kan kita sudah ada nilai dan poinnya masing-masing ya. Jasmani saya berapa, kesehatan saya berapa, kemudian psikologi saya berapa. Begitu di ranking, contoh lah tahun lalu penerimaan hanya 350. Nah, saya kan perwakilan dari Kodam 3 Siliwangi. Dari Kodam 3 itu yang berangkat hanya 30 orang dan yang pendidikan kurang lebih 18 sampai 20 orang. Kalau yang namanya alokasi, kita sama nih Mbak, nilainya semua baik. Psikologi saya memenuhi syarat, jasmani saya memenuhi syarat, apalagi kesehatan sudah disiapkan. Tapi yang namanya ranking, mungkin saya dengan Bang Bepo ini sama kemampuannya, tapi secara nilai di atas kertas itu beda.
Jadi mengapa saya gagal, mungkin pada saat itu nilai psikologi saya kurang bersaing dengan yang lain. Jadi dia yang rankingnya lebih bagus dari saya, dia yang masuk gitu. Oke, selanjutnya dari Fajar. Kasih tahu dong proses masuk ke cabangan Armet, katanya salah satu kecabangan yang sulit ya. Bismillah masuk Akmil 2025. Siapa nih yang mau jawab? Atau boleh jawab semuanya dari Ngomong ibu dulu. siapa nih? Baik, untuk kami kemarin untuk seleksi masuk ke cabangan Armet itu yaitu pada saat di tingkat 2, di mana kami di situ melaksanakan tes psikologi kecabangan, dan di situ kita psikologinya itu seperti dengan psikologi kita saat tes. Tapi dari psikologi tersebut kita lebih dipentingkan untuk keterampilan dan kemampuan serta sifat di mana kita cocok berada di korps mana. Jadi dari psikologi itu kita sudah terlihat untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih cocok itu di bagian mana, yaitu ada di bidang operasional dan di bidang artileri, infanteri, dan bekang serta banmin. Oke. Lanjut ke Rangga. Kalau dari saya, kalau masuk Armet tuh kan kita orangnya beda-beda ya Mbak. Oke. Ada yang mungkin dia suka hitungan, ada yang mungkin tidak. Nah kalau dari Armet sendiri, mungkin psikologi angkatan daratnya sudah mengonsep sedemikian rupa. Oh kalau misalkan si Taruna ini ditempatkan di Armet, kemudian dia mempelajari pelajaran Armet tentang hitungannya, tentang kalkulasinya, tentang perhitungannya, dia mampu. Jadi bukan berarti Armet itu selalu matematikanya pintar, tidak. Jadi kalau menurut saya tuh kalau misalkan oh ini psikologinya dari mulai hitung-hitungan dasarnya dia tahu gitu loh. Kalaupun dikasih materi yang lebih sulit, oh berarti ini mampu dan kelihatan. Nah dari situ sebenarnya Armet. Ya kalau dibilang Armet paling sulit, bisa dibilang bisa, tidak juga tidak, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu loh. Oke. Gitu. Cuman memang pelajaran Armet 80% itu full hitung-hitungan. Kalau kalian sendiri dari dulu suka matematika atau Kalau saya enggak. Oke. Kebetulan enggak. Saya juga bingung nggak tahu gimana. Cuman alhamdulillah masih bisa ngikutin kegiatan gitu loh. Saya juga nggak terlalu bisa ya. Cuman pada saat pelaksanaan pelajaran itu saya juga bingung tapi bisa melaksanakan. Oke deh, lanjut kalau ini Chandra. Buat Bang Rangga, aduh Rangga lagi nih ya. Tingkat 3 udah sibuk dapat jabatan Wakil Komandan Batalion 400 Taruna. Gimana bagi waktunya antara mengurus kegiatan diri sendiri dan juga korps? Baik, mungkin saya cerita terlebih dahulu. Sebetulnya saat ini saya belum aktif untuk memimpin atau menjabat langsung sebanyak 400 orang. Karena calon adik-adik saya yang mau masuk itu masih digembleng di Chandra di Muka. Jadi Pokdokor sudah dipersiapkan, begitu mereka masuk sudah ada yang mengatur kegiatannya. Kemudian yang kedua, saya belajar dari Sersan. Dari Sersan bagaimana saya bisa dekat dengan senior dan bisa membagi kegiatan dengan batalion sampai saya bisa jadi seperti ini. Bisa bersaing dengan yang lain dengan dengan jadwal yang padat, kegiatan yang rumit, kemudian belum lagi tuntutan senior yang banyak gitu. Namun saya tetap bisa berdiri dan sampai saat ini saya masih ada seperti ini gitu. Saya menilai bagaimana cara membaginya itu kita melihat terlebih dahulu mana yang lebih penting untuk dikerjakan dan mana yang bisa kita tunda terlebih dahulu. Dan bukan berarti ditunda itu tidak kita kerjakan, Mbak ya. Jadi misalkan kita mementingkan oh ini nih ada tugas A dulu nih kayaknya harus benar-benar selesai karena deadline-nya mungkin besok. Kita tidak mau malam itu pun kita harus siap. Jangan menunggu besok dulu. Kemudian ada tugas juga nih 2 nih di hari yang sama. Tapi pada saat pengumpulannya atau deadline-nya itu 2 hari yang akan datang. Oh berarti kita tunda dulu, kita sisihkan dulu. Jadi pembagiannya seperti itu kalau saya prinsipnya. Oke. Terakhir nih pesan buat sahabat Tidar dong yang mungkin pengen masuk akademi militer. Petris dulu. Pesan saya buat teman-teman di rumah. Jadi kalian teruslah berjuang untuk meraih prestasi kalian, karena untuk meraih prestasi itu dibutuhkan juga keringat, doa, serta usaha. Jadi mana yang hanya bisa menghentikan dirimu yaitu adalah dirimu. Jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang lain karena sudah punya jalannya masing-masing. Jadi tetap semangat untuk meraih prestasi dan cita-citanya.
Oke, sekarang ke Rangga, pesan buat sobat Tidar yang pengen masuk akademi militer. Kalau pesan dari saya yang pertama ya orang tua saya juga yang ngajarin. Yang pertama tuh sempurnakan niat, kita ingin seperti apa dan jadi apa di Taruna itu. Kemudian maksimalkan usaha. Kemudian yang terakhir ikhtiarkan atau tawakal akan hasil. Jadi seperti itu. Kalau orang tua saya yang nurunin ke saya, mungkin kita sempurnakan niat-niat kita pingin baik, mungkin Allah pun akan membantu. Karena mohon maaf ya saya Islam. Kemudian yang kedua, apabila niat kita sudah mantap, sudah baik, otomatis usaha kita pun tidak akan setengah-setengah. Saya yakin itu pasti maksimal aja, maksimal. Kemudian yang ketiga, ya udahlah pasrah. Yang pertama tuh jangan pernah malu. Malu tuh dalam arti kita mungkin posisi gagal tuh bukan berarti kita tertinggal, tapi mungkin ini kesempatan bagaimana kita tuh bisa melompat lebih jauh gitu loh Mbak. Itu jangan pernah malu, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa terus dipertahankan. Otomatis dari hal itu mungkin kita gagal, oh ini ada kesempatan banyak nih, mulai belajar apa yang kita kurang dari yang lain. Kok dia bisa seperti ini, saya juga harus bisa. Kemudian yang kedua, berbuat baik sama siapapun. Kadang kita Mbak kalau misalkan udah gagal ya, kalau saya lihat dia tuh banyak perubahan dalam dirinya dia gitu. Dan mayoritas yang saya kenal itu ke arah yang buruk gitu loh. Nah kalau saya udahlah tetap keep on your way aja gitu, tetap di jalanmu aja lah gitu, tetap udahlah berbuat baik sama siapa aja lah gitu loh, maksudnya jangan pernah menyakiti siapapun gitu. Udah sih itunya, tetap semangat dan jangan pantang menyerah, dan intinya jangan pernah malu untuk belajar. Oke deh, aduh gak kerasa kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam nih. Pokoknya thanks banget nih ya buat Sirma Datar Petris Bepo dan juga Sirma Datar Rangga Prakasa yang sudah berbagi cerita, kisah menyenangkan dan kisah beratnya yang mungkin bisa jadi pelajaran buat sahabat Tidar di rumah ya, yang mungkin pengen masuk akademi militer. Oke, sukses terus buat kalian ya. Baik Mbak. Dan sahabat Tidar, makasih banget juga buat kamu yang sudah bertanya di 0878 Ketemu lagi sama Taruna kita minggu depan, hari Rabu, jangan lupa ya. Diakhiri Taruna kita hari Rabu ini, Suradita Karya.